Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Endah Budi Permana Putri akan menjelaskan tentang variabel, definisi operasional variabel, dan langkah pengumpulan data. Learning outcome pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi variabel penelitian. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam variabel penelitian. Mahasiswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi operasional variabel. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pengumpulan data penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Definisi dari variabel penelitian adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Variabel sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, dan sering pula variabel penelitian itu dinyatakan sebagai sesuatu yang akan diteliti. Contohnya, status gizi, tingkat konsumsi, konsentrasi, lama penyimpanan, kadar protein, kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, dan sebagainya. Macam variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain. Yang kedua, variabel terikat atau independent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Yang ketiga ini ada variabel pengganggu, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel pengganggu ini bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat yang sedang diteliti. Selanjutnya ada contoh hipotesis penelitian. Nah, di sini coba kita cari tahu apa variabel bebas, terikat, dan pengganggu pada penelitian tersebut. Hipotesisnya, ada perbedaan penurunan lingkar pinggang antara remaja SMA yang mengalami sindroma metabolik yang diberikan snack tinggi serat dan edukasi dengan remaja SMA yang mengalami sindroma metabolik yang hanya diberikan edukasi saja. Jadi, variabel bebasnya yaitu pemberian snack tinggi serat. Sementara variabel terikatnya yaitu lingkar pinggang. Sementara itu, variabel pengganggunya yaitu konsumsi makanan lain. Karena di sini ada variabel bebas yang diberikan snack tinggi serat. Tetapi tidak mungkin dong remaja SMA tersebut hanya mengkonsumsi snack tinggi serat, tapi ada makanan dan minuman yang lain juga. Nah, makanan minuman ini yang merupakan variabel pengganggu. Sementara yang diukur untuk variabel terikat itu lingkar pinggangnya. Di sini ada variabel bebas, pemberian snack tinggi serat tadi. Yang pertama ada pemberian snack tinggi serat dan edukasi. Yang kedua ada pemberian edukasi saja. Lanjut ke definisi operasional variabel. Yang dimaksud dengan definisi operasional variabel yaitu suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep menjadi kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa definisi operasional variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran variabel yang masih bersifat konseptual. Definisi operasional variabel ini dapat berupa definisi dari sumber pustaka sebelumnya. Kemudian, definisi operasional variabel pada penelitian satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda, disesuaikan dengan kondisi penelitian yang diinginkan. Ada 3 tipe
cara penyusunan definisi operasional variabel. Yang pertama, tipe A. Disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Definisi pola A ini yang menekankan operasi atau manipulasi apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan keadaan atau hal yang didefinisikan, terutama berguna untuk mendefinisikan variabel bebas. Contoh dari tipe A ini, apa yang dimaksud dengan lapar? Lapar adalah keadaan dalam individu yang timbul setelah dia tidak makan selama 24 jam. Selanjutnya tipe B. Definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contohnya, definisi dari orang lapar adalah orang yang mulai menyantap makanan kurang dari 1 menit setelah makanan dihidangkan dan menghabiskan dalam waktu kurang dari 10 menit. Selanjutnya, tipe C dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan orang pandai? Orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikirnya baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan untuk menghitung secara cepat. Berikut contoh definisi operasional variabel dalam suatu penelitian. Nah, nantinya di variabel ini bisa ditulis variabel bebasnya apa dan variabel terikatnya apa. Di sini saya hanya memberikan contoh satu jenis variabel. Misalnya ada variabel bebas yaitu pengetahuan ibu hamil. Definisi operasionalnya yaitu segala sesuatu yang diketahui ibu hamil dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Nah, di sini yang perlu ditekankan, ini definisi operasional yang dibuat oleh peneliti. Bisa jadi saya ataupun Anda sebagai peneliti lain memiliki definisi yang berbeda tentang pengetahuan ibu hamil. Itulah yang membedakan definisi operasional variabel antara peneliti satu dan peneliti lainnya, itu bisa berbeda. Selanjutnya, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil yaitu kuesioner. Skala datanya yaitu ordinal dengan kriteria baik, itu nilainya 76-100%, cukup nilainya 56-75%, dan kurang nilainya kurang dari 56%. Selanjutnya, skala pengukuran variabel penelitian. Di sini sedikit penjelasan terkait dengan tabel yang sebelumnya. Ada skala pengukuran atau skala data. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Skala nominal yaitu suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan, tapi variasi berdiri sendiri secara terpisah. Dengan skala ini hanya dapat dikatakan sama atau tidak sama. Sehingga tanda matematis yang dapat diterapkan pada skala ini hanyalah sama dengan atau tidak sama dengan. Berikut contoh skala data nominal. Ada jenis kelamin, dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada pekerjaan, dapat dibedakan menjadi petani, pegawai, pedagang. Kemudian ada golongan darah yang dapat dibedakan atas golongan darah O, A, B, dan AB. Jadi untuk jenis-jenis ini merupakan skala data nominal. Ada lagi ras dan suku bangsa. Ras dapat dibedakan atas Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid, sementara suku bangsa dapat dibedakan dalam suku Jawa, Sunda, dan Batak.
sama seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan golongan darah, ras dan suku bangsa ini masih dalam skala nominal. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Kategori dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala data yang batas satu variasi dengan nilai ke variasi nilai yang lainnya tidak jelas sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari nilai yang lain. Berikut contoh dari skala ordinal. Ada pendapatan. Pendapatan di sini dibagi menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sementara ada lagi tingkat keganasan kanker. Biasanya ada pembagian stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Ini tergantung dari tingkat keganasannya. Semakin tinggi artinya semakin ganas. Kemudian tingkat pendidikan. Ada lagi pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Di sini ada tingkatannya. Jadi, untuk beberapa contoh pendapatan, tingkat keganasan kanker, dan tingkat pendidikan ini merupakan skala data ordinal. Selanjutnya, skala data interval. Skala interval sudah termasuk dalam skala kuantitatif. Dan skala ini di samping dapat membedakan satu objek dengan yang lainnya, menentukan mana yang lebih besar dan lebih kecil, juga dapat menentukan jarak atau interval antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Nilai variasi pada skala interval juga dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, lebih besar, sama, lebih kecil, dan sebagainya, tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbiter atau angka nolnya tidak absolut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya saja langsung. Contohnya yaitu tingkat kecerdasan. Ada juga berat badan, juga tinggi badan. Tingkat kecerdasan di sini tidak mungkin ada nilai 0. Kemudian berat badan juga tidak mungkin ada berat badan yang 0. Sementara di tinggi badan sama halnya dengan berat badan, tidak ada berat badan 0 cm. Jadi di sini tingkat kecerdasan, berat badan, dan tinggi badan merupakan skala data interval. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak atau mempunyai nilai 0 absolut. Skala rasio merupakan skala kuantitatif yang tertinggi derajatnya. Semua sifat yang ada pada skala interval ada dalam skala rasio. Yang membedakannya adalah adanya nilai 0 absolut atau nilai 0 sejati dalam skala rasio, di mana 0 di sini artinya tidak ada. Jika kalian melakukan suatu penelitian dan memungkinkan dilakukan dengan skala rasio, maka sebaiknya digunakan skala rasio. Karena ini tadi skala kuantitatif yang tertinggi derajatnya yaitu skala rasio. Jadi nanti untuk dianalisis, dilanjutkan ke analisis data, itu nilainya akan lebih baik apabila dibandingkan dengan angka yang kemudian kalian kategorikan atau diordinalkan. Contoh dari skala rasio, yang pertama ada denyut nadi. Kenapa denyut nadi ini masuk dalam kategori skala ukur rasio? Karena nilai 0 dalam denyut nadi dapat dikatakan tidak ada sama sekali denyut nadinya. Ataupun pada pendapatan. Jika diisi 0 pendapatan, artinya tidak ada pendapatan sama sekali. Berbeda dengan interval. Selanjutnya ada IPK, gaji, kadar alkohol, dan kadar vitamin C. Di sini kenapa tadi saya bilang jika memang memungkinkan, misalnya gaji bisa ditulis dengan skala rasio, maka lebih baik ditulis gajinya berapa. Tidak perlu dikategorikan gajinya rendah, sedang, atau tinggi. Karena kebanyakan mahasiswa itu masih mengelompokkan atau mengkategorikan gaji itu dalam suatu tingkatan.
Masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu langkah pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Di sini saya ambil penelitian kuantitatif karena untuk penelitian gizi sendiri memang lebih banyak menggunakan penelitian kuantitatif. Yang pertama, tentukan dulu populasi dan sampel pada penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, mendapatkan izin dan persetujuan dari responden. Yang ketiga, tentukan tipe data yang dikumpulkan. Yang keempat, tentukan instrumen penelitian. Yang kelima, pengumpulan data kuantitatif. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentukan populasi dan sampel. Setelah mengetahui populasi dalam penelitian, maka selanjutnya yaitu mencari sampel. Yang perlu diperhatikan yaitu perhitungan besar sampel dan juga cara pengambilan sampel. Untuk besar sampel dan cara pengambilan sampel sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, mendapat izin dan persetujuan dari responden. Perizinan di sini, yang pertama, perizinan dan persetujuan dari lokasi penelitian. Jadi ketika kalian sudah menentukan lokasi penelitian, maka kalian perlu melakukan pengurusan izin dan juga persetujuan. Yang kedua, perizinan dari dinas atau instansi terkait. Ini biasanya kalau ada penelitian yang terjun ke masyarakat, ada perizinan dulu ke Bakesbangpol atau ke dinas kesehatan misalnya, atau mungkin dinas pendidikan. Ini juga perlu diurus untuk perizinannya. Selanjutnya, persetujuan orang tua atau wali jika respondennya masih anak-anak. Kemudian juga perlu adanya persetujuan responden jika respondennya sudah dapat mengikuti penelitian sendiri. Yang ketiga, tentukan tipe data yang dikumpulkan. Tipe data ini yang perlu diperhatikan ada identifikasi variabel. Jadi perlu diidentifikasi dulu variabel bebas dan terikatnya apa. Kemudian perumusan definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian metode pengumpulan data. Jadi metodenya ini seperti apa? Bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, dan sebagainya. Kemudian instrumen yang digunakan. Instrumennya apa? Bisa kuesioner atau form food recall, record, dan sebagainya. Yang keempat, tentukan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu reliabilitas. Yang dimaksud dengan reliabilitas yaitu nilai dari pengukuran variabel stabil dan konsisten. Validitas yaitu hasil dari pengukuran variabel yang mempunyai arti. Kemudian ada skala pengukuran, apakah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang perlu diperhatikan pada instrumen penelitian, terutama apabila kalian menggunakan kuesioner, pastikan kuesioner yang kalian gunakan sudah divalidasi dan juga diuji reliabilitasnya. Apabila kalian melakukan pembuatan kuesioner terlebih dahulu, maka sebagai peneliti sebaiknya kuesioner tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Namun bila menggunakan kuesioner terdahulu atau dari penelitian yang sudah ada, maka tidak perlu dilakukan validitas dan reliabilitas, kecuali jika memang dikehendaki melakukan uji tersebut. Yang terakhir, pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan analisis lebih lanjut guna mencapai tujuan penelitian. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang akan melakukan penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.